Halo, selamat datang di Buku Takin, sebuah channel yang akan banyak bicara tentang buku-buku yang sudah aku baca. Kali ini aku akan mengulas buku yang berjudul Di Tanah Lada. Buku ini ditulis oleh Ziggy Zesa Zefrina Zabriskie. Ada 4 hal yang akan aku ceritakan pada review kali ini. Yang pertama adalah kenapa aku membaca buku ini. Yang kedua adalah bagaimana gambaran buku ini. Berarti untuk teman-teman yang belum membaca buku ini mungkin nanti akan mendapat sedikit gambaran. Dan yang ketiga adalah kesanku terhadap buku ini seperti apa. Dan yang terakhir penutup. Mungkin langsung saja aku akan menceritakan tentang kenapa aku membaca buku ini. Oh ya, untuk bukunya sendiri aku membacanya di Pusnas sehingga aku tidak bisa menunjukkan bukunya seperti apa. Namun nanti aku akan memberikan link di deskripsi biar kalian tahu jika kalian belum tahu. Kenapa aku membaca buku ini? Karena aku pada masa-masa ini aku sedang mencari referensi untuk gaya tulis. Jadi aku sedang menyusun sebuah novel pertama yang pastinya tidak akan sempurna. Aku mencari gaya tulisan dan bertemulah aku dengan Di Tanah Lada ini. Walaupun prosesnya panjang dulu beberapa tahun yang lalu aku dikenalkan oleh temanku buku yang berjudul Semua Ikan di Langit. Jadi ditulis oleh Ziggy juga. Buku itu menang pada kejuaraan sayembara novel DKJ tahun 2016. Lah dia nomor 1 dan tanpa ada juara 2 juara 3 itu kan sangat mengesankan gitu menurutku. Setelah itu jarak beberapa tahun dan bulan ini awal aku dikenalkan lagi oleh teman baru namanya Hamzah. eh, Bukunya Ziggy lagi, dia merekomendasikan yang judulnya Lucid Dream, yaitu seri Fantastin. Aku baca dan aku tertarik dengan gaya tulisannya. Kalau yang Semua Ikan di Langit itu sebenarnya aku nggak baca, aku sharing-sharing begitu dengan temanku karena aku dan temanku itu memiliki sebuah komunitas atau berada di sebuah komunitas yang isinya itu banyak spoiler dan diskusi tentang buku. Ketika aku dikenalkan dengan Lucid Dream, aku baca, aku tertarik dengan Ziggy. Kelihatannya Ziggy emang benar-benar tulisannya bagus. Mulai dari sana aku explore lagi tulisan-tulisan Ziggy dan yang lebih mudah aku explore di Imusnas. Bertemulah aku dengan Di Tanah Lada ini. Seperti apa buku Di Tanah Lada ini? Jadi buku ini bercerita tentang seseorang yang bernama Salva atau biasa dipanggil Alva. Dia masih berumur 6 tahun, masih kecil, masih lucu. Dia memiliki sebuah keluarga yang sebenarnya tidak baik. Ayah yang jahat kepadanya, terus dia sempat pindah rumah, terus sering dimarahi, sering di rumah sendiri, tidak punya teman. Dan dia berusaha untuk menghindari kejahatan atau menghindari ayahnya, ingin selalu berbuat baik, ingin menjadi orang yang biasa, dan dia melakukan perjalanan ke Tanah Lada. Untuk cerita ini berlatar di Jakarta. Terus tokohnya walaupun masih kecil-kecil gitu ya, ada beberapa tokoh lain yaitu P, itu namanya memang P, hanya P. P ini berumur 10 tahun. Lalu ada juga tokoh-tokoh pendukung seperti Kak Alri, seperti Kak Suri, ibunya Salva, ayahnya, dan beberapa tokoh pendukung lain. Itu gambaran tentang buku ini. Selanjutnya yaitu kesanku terhadap buku ini setelah aku membacanya. Jadi aku akan mungkin menyampaikan 3 kesan terhadap buku yang baru aku baca ini, bukunya Ziggy ini. Yang pertama adalah menggemaskannya gaya tulisan di buku ini. Yang kedua adalah novel ini penuh dengan kegetiran dan menyedihkan menurutku. Hal-hal yang sedih itu banyak. Dan yang ketiga tentang hal yang mengesankan tentang novel ini. Yang pertama, menggemaskannya kenapa? Jadi menggemaskannya ini karena novel ini Di Tanah Lada ditulis dengan sudut pandang orang pertama. Karakter
si Ava ini sangat kelihatan. Jadi saat dia misalnya apa ya, keingintahuannya yang besar itu terdeskripsi dalam buku. Jadi ketika aku membacanya itu kelihatan bahwa sikap anak yang sedang memiliki keinginan tahuan yang besar itu seperti ini. Jadi kelihatan gitu, kelihatan dia ingin ini, pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu. Selain itu karakter yang kelihatan, selain keinginan tahu yang besar, si Ava ini juga banyak membaca kamus. Jadi ketika dia tidak tahu sesuatu hal di kesehariannya, dia akan mencari-carinya di kamus. Karena dia juga tidak memiliki banyak teman, bahkan tidak memiliki teman kecuali P. Dan selain itu lucunya lagi si Ava ini ketika menyimpulkan dari kan dia tidak tahu kata, terus dia membaca artinya di kamus seperti apa. Nah ketika dia menyimpulkan kata tersebut artinya seperti ini dengan dicocokkan dengan wawasannya, itu kadang atau sering kali kesimpulannya itu sangat lucu dan namanya juga masih kecil. Seperti itu yang pertama, menggemaskan. Yang kedua adalah kegetiran atau kesedihan yang banyak pada buku ini, karena mungkin karena Ava masih kecil, terus memiliki ayah yang jahat kepadanya, dia sering dimarahi, terus tidak memiliki banyak teman, itu kasihan sekali. Dan juga mungkin karena apa ya, banyak ceritanya tentang menyedihkan. Orang tuanya P juga menyedihkan karena maksudku orang tuanya P juga jahat, dan itu membuat situasi menjadi menyedihkan. Terus banyak sekali hal-hal menyedihkan seperti Ava tidur di toilet, tidur di atas koper, bahkan harus bukan harus, tapi setelah tidur di koper masih dimarahi. Terus Ava banyak mendapat kebimbangan, terlontang lantung berjalan seperti tanpa tujuan, itu sering kali bingung mau berteman dengan siapa, bermain apa. Itu banyak sekali hal yang sangat menyedihkan di buku ini. Dan yang ketiga yaitu hal mengesankan di buku ini atau tentang buku ini, menurutku pesan penulis sangat kuat, yaitu orang tua harus perhatian dengan anaknya. Yang aku tangkap dari buku ini pesannya seperti itu, karena jadi penulis kan membuat tokoh utama Ava ini yang masih kecil ini bercerita banyak hal menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ini membuat membaca seakan berbicara dengan tokoh tersebut karena usianya masih kecil. Kalau usianya sepadan dan banyak kesamaan, mungkin pembaca akan menyamakan diri bahwa akulah tokoh utama seperti itu. Tapi karena ini tokoh utamanya masih kecil, aku membayangkan bahwa aku sedang berbicara dengan Ava ini lah. Dan di situ banyak sekali hal-hal yang menyedihkan tentang Ava. Dia mendapat banyak perlakuan yang tidak baik, terus dia melakukan perjalanan jauh sedangkan dia tidak terlalu banyak tahu hal-hal tentang lokasi, tentang banyak hal dia tidak tahu karena masih 6 tahun. Dia ditemani teman yang masih berumur 10 tahun. Kalian bisa membayangkan dua anak yang jalan-jalan jauh itu seperti apa. Itu kan menyedihkan sekali atau mengkhawatirkan. Jadi tingkah-tingkahnya yang ceroboh itu membuat aku ketika membaca ini sangat gemas atau gimana ya bahasanya, jadi kok seperti itu gitu loh. Dan ini rasa kasihan pembaca atau aku terhadap cerita Ava ini menurutku yang membuat apa ya, menjadikan pesan bahwa kita harus kasihan pada anak kecil yang terlantar. Jadi seakan memberikan pesan kita harus perhatian pada anak kecil. Jadi seperti itu. Karena pesannya kita harus perhatian kepada anak kecil lah, itu aku menangkapnya ya, buku ini memberikan pesan bahwa orang tua harus perhatian dengan anaknya. Dan itu sangat kuat di deskripsi buku ini menurutku.
Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi dukungan channel ini dengan menonton video ini hingga akhir. Kalian bisa meninggalkan jejak di komentar ketika kalian memiliki undang-undang, entah itu kritik, saran, komentar terkesan aku sudah baca dan lain sebagainya. Kalian bisa memberikan jejak di komentar. Kalian juga bisa memberikan like. Terima kasih, sampai jumpa.